Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik walaupun kita belajarnya secara online atau memakai HP. Untuk sekarang langsung saja ya, untuk sekarang pertemuan ketiga ya, di mata pelajaran kita adalah fikih semester 1. Pertemuan ketiga kita membahas tentang akikoh ya, tentang akikoh. Nanti kita mempelajari pengertian akikoh, hukum dan syarat akikoh, waktu pelaksanaan akikoh, perbedaan kurban dan akikoh, hikmah disyariatkan akikoh. Oke, langsung kita bahas yang nomor 1, yaitu pengertian akikoh. Yang dimaksud akikoh adalah sembelihan yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, pada hari yang ketujuh sejak kelahirannya anak, dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hukum dan syarat akikoh. Jadi hukum akikoh itu adalah sunnah muakkad bagi orang tuanya anak. Sunnah muakkad itu maksudnya adalah sunnah yang dikuatkan. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Samurah bin Jundub. Berdasarkan berbagai dalil, binatang yang digunakan sebagai akikoh adalah kambing ya, bisa juga sapi dan unta. Syarat binatang yang sah untuk akikoh tidak berbeda dengan syarat sah binatang untuk kurban, yaitu binatang yang cukup umur dan tidak cacat. Jumlah binatang untuk akikoh ditentukan. Jadi untuk anak laki-laki itu dua ekor. Jadi kalau yang lahir anak laki-laki itu dua ekor. Sedangkan untuk anak perempuan cukup satu ekor. Selanjutnya adapun syarat-syarat dan ketentuan pembagian daging hewan akikoh adalah: yang pertama, hewan yang disembelih adalah kambing, sapi atau unta. Yang selanjutnya, hewan yang disembelih sehat dan tidak cacat. Yang selanjutnya, daging hewan akikoh lebih utama dibagikan setelah dimasak dulu ya. Kalau kurban dibagikan secara mentah, tapi kalau akikoh dimasak dulu. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan akikoh ya, nomor 3, waktu pelaksanaan akikoh. Akikoh adalah penyembelihan binatang berkenaan dengan kelahiran anak yang disyariatkan dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak. Jadi pada hari ke-7 setelah kelahiran anak itu sunahkan untuk akikoh. Akikoh bisa dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Kalau belum mampu gimana? Ya semampunya. Ya kalau tidak mampu terus ya tidak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau mampu disunahkan untuk akikoh bagi orang tuanya, mengakikohi anak-anaknya. Selanjutnya perbedaan kurban dan akikoh. Jadi ada perbedaan ya antara kurban dan akikoh. Yaitu yang pertama, kalau kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi mulai hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik
terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan dilaksanakan hari ke-7 dari kelahiran anak. Perbedaan yang kedua, dilaksanakan setiap tahun, ya. Kalau kurban dilaksanakan setiap tahun, setiap hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Perbedaan yang nomor 3, kambing cukup 1 ekor tiap orang, ya. Kalau kurban, kambing untuk 1 orang. Kalau sapi atau unta boleh 1 ekor untuk 7 orang. Nanti kalau sapi 1 atau unta 1 itu untuk 7 orang, itu kalau kurban. Kalau akikah ditentukan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Perbedaan yang nomor 4 adalah binatang kurban boleh unta, sapi, kerbau atau kambing. Kalau akikah binatang yang digunakan adalah kambing, termasuk biri-biri dan domba. Perbedaan yang kelima, ya, yang kelima, kalau kurban daging dibagikan sebelum dimasak. Kalau akikah daging dibagikan setelah dimasak, itu lebih utama, ya. Itu perbedaan antara kurban dan akikah. Selanjutnya yang nomor 5 adalah hikmah disyariatkan akikah. Apa hikmahnya? Yang pertama yaitu mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut disebabkan dengan akikah, berarti seorang telah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menghidupkan atau melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah juga melaksanakan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Ya, daging akikah dapat dirasakan oleh fakir miskin atau orang lain yang membutuhkannya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri untuk memiliki jiwa berkorban di jalan Allah karena Allah Ta'ala. Yang nomor 5, akikah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah di masa awal ia menghirup udara kehidupan. Yang keenam, akikah merupakan tebusan bagi anak agar kelak di hari kiamat ia bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Yang nomor 7, merupakan media untuk menunjukkan rasa syukur atas kelahiran anak, arti rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara akikah. Yang kedelapan, mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini, akikah bisa menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang sehat. Itu hikmah dibalik disyariatkan akikah. Jadi mungkin materi yang ketiga ini, ya, saya jelaskan secara singkat biar videonya tidak terlalu panjang. Apabila anak-anak nanti belum paham, ya, apa kurang paham, bisa ditanyakan, ya, bisa WA ke nomor saya. Untuk selanjutnya silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya, yang sudah tertera di layar kalian, ya. Itu dikerjakan di kertas folio atau di buku. Alhamdulillahirabbil alamin, materi pada hari ini pertemuan ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.